Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi sejarah tokoh psikoterapi. Dengan saya sendiri, Konita Hasyati, kemudian ada Mbak Asrilia Hidayatus Solihah, kemudian ada Mas Raka Tegar Pradewa, dan yang terakhir siapa sih lupa, Mas Udin Saifuddin. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang 5 sejarah tokoh psikoterapi. Yang pertama sejarah tokoh psikoterapi psikoanalisa, kemudian tokoh psikoterapi behavior, yang ketiga tokoh psikoterapi analisis transaksional, yang keempat tokoh psikoterapi eksistensial humanistik, dan yang terakhir tokoh psikoterapi rasional emotif. Yang pertama psikoterapi psikoanalisa. Psikoanalisa sendiri dipelopori oleh tokoh psikologi yang terkenal yaitu Sigmund Freud. Seperti konsep psikoanalisa Sigmund Freud, terapi dengan metode ini juga mempunyai konsep yang didasari oleh struktur kepribadian dasar manusia, yaitu id, ego, dan superego. Metode ini sendiri merupakan upaya perawatan terhadap perilaku abnormal atau gangguan dengan cara mengidentifikasikan penyebab-penyebab tak sadar atau di bawah alam sadar seseorang dari perilaku atau gangguan yang terjadi pada klien. Pada tahun 1885, Freud di Universitas Vienna ditunjuk sebagai dosen neuropatologi, dan saat itu dia juga belajar dari seorang profesor di bidang neuropatologi bernama Charcot. Hasil kerja Charcot bagi Freud yang akhirnya akan mengarahkan dia. Charcot memakai metode hipnosis secara serius. Dia memakainya untuk menyembuhkan gejala paralisis dan perasaan-perasaan atau sense. Charcot mampu memperlihatkan bahwa fenomena histeria murni disebabkan oleh masalah psikologis dan penyebabnya dikaitkan masalah uterus, sehingga histeria tidak didapatkan pada pria karena tidak mempunyai uterus. Dalam hal ini ada 3 hal yang kemudian mempengaruhi arah pemikiran Freud yang didapatkan dari Charcot, yaitu yang pertama, sangat nyata bahwa efek hipnosis mempunyai pengaruh yang kuat kepada pikiran tak sadar, unconscious. Ada efek samping yang kedua, ada efek samping dari penggunaan hipnosis, yaitu ketergantungan pasien pada dokter yang bisa saja berkembang menjadi hubungan maternal, cinta erotik, dan sebagainya. Yang terakhir, ada keterkaitan antara seksualitas dan neurosis. Kemudian yang kedua adalah tokoh psikoterapi behavior. Gerald menjelaskan bahwa terapi behavioral adalah pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku. Pendekatan, teknik, dan prosedur yang dilakukan berakar pada berbagai teori tentang belajar. Tokoh dalam psikoterapi behavior ada Mas Skinner. Dia lahir tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil di Amerika Serikat. Skinner adalah seorang psikologi Amerika terkenal dengan aliran behavior. Inti pemikiran beliau adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Skinner menempuh pendidikannya di bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Kemudian ia menempuh studi dalam bidang psikologi di Universitas Harvard. Pada tahun 36 ia mengajar di Universitas Minnesota, dan pada tahun 48 ia mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Dan salah satu buku terbaik dalam bidang psikologi yang ditulis beliau adalah Walden 2. Berkembang pada tahun 1953, Skinner berpendapat kepribadian terutama adalah hasil dari sejarah penguatan pribadi individu. Dasar utamanya Skinner peroleh dari analisis perilaku tikus dan merpati. Skinner menyebutkan 2 pengkondisian, yaitu klasik dan operan. Dalam pengkondisian klasik, sebuah respon diharapkan muncul dari organisme
lewat satu stimulus spesifik yang telah diketahui. Sedangkan pengkondisian operan adalah proses pengubahan perilaku di mana penguatan atau penghukuman diperlukan bagi pemunculan perilaku tertentu. Kemudian yang kedua ada A.A. Bandura. Lahir di Kanada 4 Desember 1925. Beliau adalah seorang psikolog yang menerima gelar sarjana muda di bidang psikologi dari University of British of Columbia pada tahun 49. Kemudian ia melanjutkan ke University of Iowa, tempat di mana ia meraih gelar PhD tahun 1952. Baru setelah itu ia menjadi sangat berpengaruh dalam tradisi behavioris dan teori pembelajaran. Teori pembelajaran sosial menganggap manusia sebagai makhluk yang aktif, berupaya membuat pilihan dan menggunakan proses perkembangan untuk menyimpulkan peristiwa serta berkomunikasi dengan orang lain. Perilaku manusia tidak ditentukan oleh pengaruh lingkungan dan sejarah perkembangan seseorang atau bertindak pasif terhadap pengaruh lingkungan. Beliau menjelaskan bahwasanya perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. Contohnya, seseorang yang hidupnya dan dibesarkan di dalam lingkungan judi kali ya, maka dia cenderung untuk memilih bermain judi. Atau sebaliknya, menganggap bahwa judi itu adalah tidak baik. Kemudian yang selanjutnya adalah psikoterapi analisis transaksional. Sejarah tokoh psikoterapi analisis transaksional ada Eric Berne, kelahiran Kanada. Beliau adalah pelopor analisis transaksional. Beliau mengembangkan AT ini sebagai terapi ketika ia bertugas dalam dinas militer Amerika Serikat dan diminta untuk membuka program terapi kelompok bagi para serdadu yang mendapat gangguan emosional akibat Perang Dunia. Berne pada mulanya adalah seorang pengikut Freud dan melakukan praktik psikoanalisis dalam terapi. Sebab saat itu psikoanalisis tengah mendapat perhatian yang luar biasa. Bahkan Berne sendiri pernah mendapat kuliah psikoanalisis di Yale Psychiatric Clinic pada tahun 1936 sampai 1938 dan New York Psychoanalytical Institute pada tahun 1941 sampai dengan 1943. Analisis transaksional berevolusi dari ketidakpuasan Berne dengan lambatnya psikoanalisis dalam menyembuhkan orang-orang dari masalah mereka. Setelah Berne berhenti bekerja pada dinas militer, Berne mulai melakukan eksperimen yang sungguh-sungguh. Akhirnya, pada pertengahan tahun 50-an, barulah ia memperkenalkan teorinya analisis transaksional. Di luar dugaan, teori ini mendapat sambutan baik dari kalangan ahli terapi kelompok. Dalam pertemuan regional Perhimpunan Terapi Kelompok Amerika di Los Angeles tahun 57, teori ini diangkat sebagai salah satu tema yang dibahas. Tentu saja, AT ini mulai mengundang keingintahuan banyak orang dengan prinsip yang dikembangkannya. Prinsip yang dikembangkan oleh Eric dalam analisis transaksional adalah upaya untuk merangsang rasa tanggung jawab pribadi atas tingkah lakunya sendiri, pemikiran logis rasional, tujuan-tujuan yang realistis, berkomunikasi dengan terbuka, wajar, dan pemahaman dalam berhubungan dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah psikoterapi eksistensial humanistik. Menurut Kartini Kartono, dalam kamus psikologinya mengatakan bahwa terapi eksistensial humanistik adalah salah satu psikoterapi yang menekankan pengalaman subjektif, individual, kemauan bebas, serta kemampuan yang ada untuk menentukan suatu arah baru dalam hidup. Berikut ada tokoh dalam psikoterapi eksistensial humanistik. Ada Viktor Frankl, yang kedua ada Rollo May. Pertama, Viktor Frankl, lahir pada tahun 1905 di Wina. Pada tahun 28 sampai 38, Frankl mendirikan dan mengelola pusat nasihat pemuda.
Pada tahun 42 sampai 45, Frank menjadi tahanan di kamp-kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz dan Dachau, di mana orang tuanya, saudara, istri, dan anak-anaknya meninggal. Frank masih ingat dengan jelas pengalaman mengerikan di kamp-kamp ini. Tetapi, dia bisa menggunakan kenangan mengerikan itu secara konstruktif dan tidak mau kenangan itu memudarkan rasa cintanya dan kegairahannya untuk hidup. Pada tahun 30, Frank meraih gelar doktor dalam obat-obatan. Pada tahun 49, Frank meraih gelar doktor filosofi, PhD. Pada tahun 63, Frank mulai mengembangkan pendekatan eksistensial untuk praktek klinis sebelum tahun suram di Nazi, kamp kematian. Pengalamannya di sana menegaskan pandangannya. Frank mengamati dan secara pribadi mengalami kebenaran yang diungkapkan oleh filsuf eksistensial dan penulis, termasuk pandangan bahwa cinta adalah tujuan tertinggi untuk manusia dapat bercita-cita dan bahwa keselamatan kita melalui cinta. Bahwa kita memiliki pilihan dalam setiap situasi lain, gagasan dari pengalamannya di konsentrasi camp. Bahkan dalam situasi yang mengerikan, ia percaya kita bisa melestarikan sisa-sisa kebebasan spiritual dan kemerdekaan pikiran. Frank belajar berdasarkan pengalaman bahwa segala sesuatu bisa diambil dari seseorang kecuali satu hal, terlahir dari kebebasan manusia untuk memilih sikap dalam setiap set dari keadaan tertentu, untuk memilih caranya sendiri. Frank percaya bahwa esensi menjadi manusia terletak pada mencari arti dan tujuan. Kita dapat menemukan makna ini melalui tindakan dan perbuatan kita dengan mengalami cinta, mengalami nilai seperti cinta atau prestasi melalui kerja, dan oleh penderitaan. Yang selanjutnya ada Rolomai. Rolomai pertama tinggal di Ohio dan kemudian pindah ke Michigan sebagai anak pemuda bersama dengan 5 seorang laki-lakinya dan 1 saudara perempuan. Mai ingat kehidupan rumahnya tidak bahagia. Situasi yang ada hubungannya dengan minatnya di bidang psikologi dan konseling. Dalam kehidupan pribadinya, Mai berjuang dengan keprihatinan eksistensial sendiri dan mengalami kegagalan pernikahan 2 kali. Pada tahun 30, Mai lulus dari Oberlin College dan kemudian pergi ke Yunani sebagai guru. Yang paling besar mempengaruhi pribadi Mai adalah filsuf Jerman Paul Tillich, yang menjadi mentor dan teman. Keduanya menghabiskan banyak waktu bersama-sama membahas filosofis, religius, dan topik psikologis. Kebanyakan tulisan-tulisan Mai mencerminkan kepedulian terhadap sifat pengalaman manusia, seperti diakui dan berurusan dengan kekuasaan, menerima kebebasan dan tanggung jawab, dan menemukan satu identitas. Dia menggambar dari kekayaan pengetahuannya dengan klasik dari sudut pandang eksistensial. Mai percaya psikoterapi harus ditunjukkan untuk membantu orang menemukan makna hidup mereka dan harus peduli dengan masalah-masalah yang menjadi acak dengan pemecahan masalah. Menurut Mai, tantangan sebenarnya adalah untuk dapat hidup di dunia di mana mereka sendiri dan di mana mereka akhirnya harus menghadapi kematian. Ia berpendapat bahwa kita individualis harus seimbang dengan apa yang ada, yang mengacu pada sebagai minat sosial. Ini adalah tugas dari terapis untuk membantu orang menemukan cara untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat dalam hidup mereka. Selanjutnya ada psikoterapi rasional emotif. Sebelumnya disebut rasional terapi dan rasional emotif terapi. Merupakan terapi yang komprehensif
aktif, direktif, filosofis, dan empiris berdasarkan psikoterapi yang berfokus pada penyelesaian masalah-masalah gangguan emosional dan perilaku, serta menghantarkan individu untuk hidup bahagia dan hidup yang lebih bermakna. Ini ada tokoh psikoterapi RIBT, ada Albert Ellis. Pada tahun 55, terapi rasional diciptakan dan dikembangkan oleh Albert Ellis, seorang psikoterapis yang terinspirasi oleh ajaran-ajaran filsuf Asia, Yunani, Romawi, dan modern yang lebih mengarah pada teori belajar kognitif. Asal-usul terapi rasional emotif dapat ditelusuri dengan filosofi dan etoisisme di Yunani kuno yang membedakan tindakan dari interpretasinya. Pada tahun 61, Albert merubah namanya menjadi Rational Emotive Therapy. Tahun 93, Albert mengubah lagi namanya menjadi Rational Emotive Behavioral Therapy. Tahun 1913, Albert Ellis lahir di New York City. Ia memiliki adik laki-laki dan perempuan yang masing-masing 19 bulan dan 4 tahun lebih muda darinya. Usia 12 tahun, Albert Ellis nyaris meninggal karena nefritis atau radang ginjal. Dan sampai umur 9, ia 8 kali harus dirawat di rumah sakit. Salah satu di antaranya selama 10 bulan. Selama masa mudanya, Ellis juga memiliki berbagai masalah psikologis maupun fisik. Ellis menulis sejumlah besar cerita, esai, dan puisi, dan banyak juga yang ditolak penerbitannya. Pada usia 19 tahun, Ellis mengatasi teror berbicara di depan publik dengan secara persis memberikan pidato-pidato politik selama 3 bulan. Seperti halnya dengan ketakutan berbicara di depan publik, ia juga mampu menciptakan perubahan 180 derajat dalam performanya. Pengalaman-pengalaman tersebut merupakan prekursor penting untuk terapi rasional emotif behavior karena Ellis menemukan makna yang sangat besar dari penalaran dan persuasi diri dalam mengubah perasaan dan tindakan disfungsionalnya. Tahun 42, Ellis menemukan bahwa ia menyukai terapi dan menulis. Maka Ellis masuk program psikologi klinis di Columbia University dan menerima gelar master pada tahun 43. Ellis menerima gelar doktor dari Columbia University dengan disertai dengan kuesioner-kuesioner kepribadian.